Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi beban penyusutan atas aset tetap. Pembebanan penyusutan merupakan pengakuan terjadinya penurunan nilai atas potensi manfaat suatu aset. Pengalokasian beban penyusutan mencakup beberapa periode, sehingga banyak faktor yang harus dipertimbangkan oleh pihak manajemen untuk menghitung besarnya beban penyusutan periodik secara tepat. Untuk memperoleh besarnya beban penyusutan periodik secara tepat dari pemakaian suatu aset tetap, ada 3 faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu harga perolehan aset, nilai residu atau nilai sisa, dan umur ekonomis. Harga perolehan suatu aset mencakup seluruh pengeluaran yang terkait dengan perolehan dan persiapan aset, hingga aset tetap tersebut siap untuk digunakan. Jadi, di samping harga beli, pengeluaran-pengeluaran lain yang diperlukan untuk mendapatkan dan mempersiapkan aset harus disertakan sebagai harga perolehan aset tetap. Harga perolehan aset tetap ini yang sifatnya objektif dikurangi dengan estimasi nilai residu adalah merupakan dasar harga perolehan aset yang dapat disusutkan. Harga perolehan dikatakan objektif karena sifatnya dapat diuji oleh siapapun dan menghasilkan nilai yang sama. Nilai yang sama ini dapat dibuktikan melalui dokumen pengeluaran kas yang mendukung terjadinya transaksi perolehan aset tetap, termasuk pengeluaran-pengeluaran lainnya yang dibutuhkan hingga aset tetap tersebut siap untuk digunakan. Harga perolehan aset pada umumnya mencerminkan nilai pasar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Nilai sisa merupakan estimasi nilai realisasi pada saat aset tidak lagi dipakai. Dengan kata lain, nilai sisa ini mencerminkan nilai estimasi di mana aset dapat dijual kembali ketika aset tetap tersebut dihentikan dari pemakaiannya. Besarnya estimasi nilai sisa sangat tergantung pada kebijakan manajemen mengenai penghentian aset tetap. Bila perusahaan menggunakan asetnya hingga secara fisik benar-benar usang dan tidak dapat memberikan manfaat lagi, maka aset tersebut dapat dikatakan tidak memiliki nilai sisa. Namun, jika perusahaan mengganti asetnya setelah periode penggunaan yang relatif singkat, maka besarnya nilai sisa secara relatif akan tinggi. Berdasarkan pandangan teoritis, setiap estimasi nilai sisa atau nilai residu harus dikurangkan dari harga perolehan aset untuk mendapatkan nilai perolehan yang akan dialokasikan. Dalam praktek, seringkali nilai sisa ini diabaikan dalam menentukan besarnya beban penyusutan periodik karena nilainya yang relatif kecil atau perhitungan yang pelik di mana manfaat yang didapat lebih rendah daripada waktu dan usaha yang dikorbankan untuk menaksir besarnya estimasi nilai sisa. Nilai sisa sifatnya adalah subjektif, di mana sangat tergantung pada kebijakan manajemen dari masing-masing perusahaan. Dalam menghitung besarnya beban penyusutan periodik,
Umur ekonomis dapat diartikan sebagai suatu periode atau umur fisik di mana perusahaan dapat memanfaatkan aset tetapnya, dan dapat juga berarti sebagai jumlah unit produksi atau jumlah jam operasional jasa yang diharapkan dapat diperoleh dari suatu aset tetap. Karena faktor fisik maupun faktor fungsional, aset tetap selain tanah memiliki umur ekonomis yang terbatas. Faktor-faktor fisik yang membatasi umur ekonomis suatu aset tetap mencakup pemakaian, penurunan nilai, dan kerusakan. Sedangkan faktor fungsional yang membatasi umur aset adalah keusangan. Manfaat aset dapat hilang atau berkurang sebagai akibat dari perubahan teknologi. Meskipun aset secara fisik masih dapat digunakan, namun perubahan teknologi yang cenderung cepat akan secara otomatis memperpendek masa kegunaan daripada suatu aset tetap. Perubahan teknologi yang cepat sering menyebabkan barang elektronik menjadi usang sebelum aset itu sendiri mengalami kerusakan. Umur ekonomis aset dapat dinyatakan baik berdasarkan faktor estimasi waktu ataupun faktor estimasi penggunaan. Faktor waktu dapat berupa periode bulanan atau tahunan. Sedangkan faktor pemakaian seringkali berupa jumlah jam operasional atau jumlah unit produksi yang dihasilkan dari aset tetap. Berdasarkan waktu yang dilampaui atau tingkat pemakaian inilah alokasi terhadap harga perolehan aset dilakukan dengan suatu tarif alokasi yang telah ditentukan. Estimasi umur ekonomis memerlukan suatu pertimbangan atau judgement dari pihak manajemen, yang pada umumnya pertimbangan ini didasarkan pada pengalaman terhadap jenis-jenis aset yang serupa. Jadi, cara penentuan estimasi umur ekonomis sifatnya sama dengan cara untuk menentukan estimasi nilai residu, yaitu berdasarkan pertimbangan subjektif pihak manajemen. Suatu revisi atas besarnya estimasi nilai sisa dan estimasi umur ekonomis aset tetap merupakan hal yang biasa. Ketika estimasi nilai sisa dan estimasi umur ekonomis aset tetap direvisi, maka besarnya estimasi yang baru akan digunakan untuk menghitung besarnya beban penyusutan dalam periode di mana estimasi direvisi dan juga untuk periode-periode berikutnya. Dengan kata lain, besarnya estimasi yang baru tidak akan mempengaruhi jumlah beban penyusutan yang telah dicatat dalam periode-periode sebelumnya. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi beban penyusutan. Semoga dapat bermanfaat. Salam sukses.